Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 9 mata kuliah literasi media yang beranggotakan saya Muhammad Rifki Naufal dengan NIM 005. Dan saya Surandi Ahmad Fadli dengan nomor NIM 026. Dan saya Fitri Nur Aini, NIM 0042. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 9 ingin mendeskripsikan dalam suatu konten Denny Sumargo dalam kasus anak yang diperkosa oleh ayah tirinya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan respon pro terhadap kasus di atas dapat dilihat dari beberapa komentar di YouTube bernama @jeon585, @edisantoso7387, @vita_rahayu9092, @ilyasbilal6862. Cari di Google @bem4d, diantaranya menuliskan komentar pertama dari @jeon585, yaitu please, gue kasihan banget sama adiknya, tangannya nggak bisa diem, dia cemas banget itu pasti, sedih banget gue liatnya. Tolong dong, kenapa sih kalau nggak viral nggak diusut? Dari komen tersebut menandakan rasa kesal netizen karena kasus sebesar itu, tapi dari pihak kepolisian belum ada tindak lanjut untuk menangani kasus tersebut, dan netizen merasa iba terhadap korban karena dampak kasus yang dialaminya. Si Jeon menuliskan komentar, dia merasa iba, si korban masih merasa cemas karena kejadian yang dialaminya. Si Jeon juga merasa geram karena kasusnya tidak segera ditindaklanjuti oleh polisi. Selanjutnya, komen dari @edisantoso7387, yaitu saya nggak mau cuma pelaku yang ditindak, tetapi juga oknum polisi yang menyuruh mereka tetap tinggal sama pelaku. Nah, dari komen ini netizen merasa sangat geram karena jelas-jelas korban sangat takut dan trauma karena dampak kasus yang dialami, serta si ibu yang pernah menjadi korban KDRT juga oleh si pelaku. Sebenarnya sudah ingin sekali pindah rumah dan menggugat cerai sang suami, tetapi dari pihak kepolisian tidak diperbolehkan dikarenakan untuk memudahkan proses TKP, ujar sang polisi. Dan karena ini netizen juga sangat ingin sekali oknum polisi mendapat hukuman karena si korban tetap diperintah untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Nah, Edi Santoso menuliskan komentar bahwa dia tidak mau jika hanya pelaku saja yang ditindaklanjuti, tetapi juga oknum polisi yang menyuruh mereka tetap tinggal bersama juga harus ditindaklanjuti. Yang ketiga dari @vita_rahayu9092, yaitu dari hebatnya sholat tahajud dan feeling seorang ibu. Dari komen ini netizen sangat mengapresiasi karena berawal dari sholat tahajud ini, sang ibu jadi mendapatkan petunjuk lewat mimpi, tanda-tanda dan juga bukti apa yang sebenarnya terjadi oleh anaknya. Yang keempat dari @ilyasbilal6862, respek sama ibunya, dia mati-matian cari keadilan untuk anaknya. Semoga diberi kemudahan dan dilancarkan urusannya segera selesai. Dari komen ini, netizen sangat menghormati sang ibu karena berusaha sekuat tenaga tidak menyerah dan melakukan segala cara agar anaknya mendapat keadilan. Di sini netizen juga mendoakan semoga kasus yang dialami segera selesai dan dilancarkan di setiap prosesnya. Yang terakhir dari @cari di Google _bem4d, gila sih, dengar cerita kayak gini bikin merinding dan marah banget. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan dan gak ada lagi korban yang harus ngalamin hal sekejam ini. Respect buat Bang Denny, udah kasih wadah dia curhat biar suara korban bisa didengar. Dari komen ini, netizen sangat terkejut dan emosional, sampai merasa ngeri dan marah mendengar kisah yang begitu buruk. Dan di sini juga netizen mendoakan supaya keadilan benar-benar ditegakkan dan gak ada lagi korban yang mengalami hal sekeji ini. Dan netizen sangat menghargai dan berterima kasih karena adanya podcast Bang Denny ini sudah memberi tempat bagi korban untuk bercerita supaya masyarakat tahu dan suara korban bisa didengar. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau
mengambil beberapa komentar negatif tentang kejadian ini. Jadi di sini saya mengambil beberapa komentar-komentar negatif dari para netizen karena kekesalan atau kejengkelan dengan suatu kejadian ini, yang mana suatu kejadian ini tidak langsung direspon oleh pihak kepolisian, sehingga para netizen itu banyak yang mengejek, membuli, bahkan mentoksiki para polisi. Saya akan membacakan komentar negatif dari para netizen. Di sini ada akun yang bernama Araf Saya Bani 7608, yang mana komentarnya itu, itulah cara kerja polisi di Indonesia, menyelelekan masalah rakyat biasa yang nggak punya backing dan nggak ada uang sogok, maka laporan akan diabaikan dan dilayani formalitas aja, nggak jelas, makanya banyak penjabat berkeliaran, bahkan kerjasama dengan polisi. Dari komen ini netizen sangat merendahkan atau sangat kesal dengan pihak kepolisian di Indonesia ini. Ada juga yang mengatakan akun Alfionita TR07, polisi bilang kayak gitu, polisi gila ya. Di korban pelecehan disuruh tinggal sama pelaku. Sumpah ya, polisi Indonesia kenapa sih nggak kerja, nggak bener. Dari komentar ini netizen tuh benar-benar kesal dengan suatu pihak kepolisian yang tidak langsung menindaklanjuti, atau bahkan polisi itu tega menyuruh si korban atau si pelaku tetap tinggal satu rumah dengan keadaan kejadian seperti ini. Ada komentar lagi yang mengatakan dari akun Raflia Prian P8T, yang mana komentarnya itu, no uang no justik, itulah keadilan di negeri ini, pelindung masyarakat ya, dirinya sendiri. Dari komentar ini netizen merasa sangat kecewa dan menyatakan sendiri pedes terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil dan berpihak hanya kepada orang yang berduit atau orang yang berpangkat. Nah, terus ada juga para netizen itu mengomentari tentang si bapak atau si pelaku, yang mana itu komentarnya sehingga karena keselnya netizen, sampai netizen itu berkata, hukum kebiri buat si bapak tirinya. Dari komentar tersebut netizen benar-benar merasa kesal dan marah oleh pelaku, dan sangat menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya karena perilaku yang sudah dilakukan sendiri. Baik, mungkin cukup itu komentar-komentar yang negatif yang saya paparkan. Mungkin banyak lagi komentar-komentar negatif yang masih ada dalam channel YouTube Denny Suwargo. Iya, jadi saya ingin melanjutkan bagaimana cara dari awal ibu itu masuk dari podcast Denny Sumargo beserta anak itu. Jadi awal ceritanya itu seorang ibu yang masuk dalam channelnya Denny Sumargo beserta anaknya. Awal cerita itu dimulai dari seorang ibu yang bernama Ibu Wulan dan anaknya yang berinisial A, menceritakan tentang kisah anaknya yang akhir-akhir ini, mulai dari bentuk tubuhnya, paras tubuhnya dari anak itu mulai berbeda. Jadi timbul kecurigaan dari seorang ibu terhadap anaknya. Kok akhir-akhir ini dari bentuk postur tubuh anak saya kok berbeda? Ada apa? Yang awalnya dulu nggak pendiam, sering tanya, tapi akhir-akhir ini dari anak ini itu sering mendiam, ditanya nggak pernah menjawab, ataupun lebih ke introvert kepada ibunya. Dilanjut anaknya yang menceritakan tentang kisahnya dia yang diperkosa oleh ayah tirinya. Berawal dia itu lagi di rumah bersama dengan ayahnya, sedangkan di rumah itu hanya ada ayah, dia dan adiknya, sedangkan ibunya masih bekerja di luar. Nah, mulai dari pertengahan cerita anak itu sudah tidak kuat untuk menceritakan kelanjutannya atau kisah dia itu diperkosa oleh ayah tirinya, karena yaitu masih ada
trauma yang sangat besar yang dialami oleh anak itu. Lanjut cerita itu dilanjutkan oleh ibunya, yang ibunya itu melalui sholat tahajudnya, beliau itu bermimpi bahwasanya anaknya itu sedang melakukan hal-hal yang seperti itu dengan suaminya sendiri. Dari itu ibunya itu langsung beranggapan, ya Allah, ini tanda apa? Beranggapan yang sangat tidak enak yang mengakibatkan ibu itu langsung bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu itu kenapa? Akhir-akhir ini itu berbeda. Mulai dari sikapmu, postur, bentuk tubuhmu itu mulai berbeda." Setelah diusut mulai dari bulan ke bulan, akhirnya anak itu mulai bercerita. Ternyata kasus ini itu sudah dilakukan oleh bapaknya itu dari sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025. Dari podcast yang diambil dari Denny Sumargo, pelaku melakukan kekerasan itu sebanyak 4-5 kali, disertai dengan ancaman menggunakan pisau. Jadi yang dilakukan oleh suaminya itu terhadap anaknya sendiri, suami ibu tadi terhadap anaknya sendiri itu dilakukan sudah sampai 4-5 kali. Akan tapi tidak hanya dilakukan kepada anaknya saja. Ternyata dari Ibu Wulan ini selaku ibunya dari anak tadi yang terkena kekerasan seksual itu, sebelumnya ibu ini juga sering KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya tadi. Jadi tidak hanya dilakukan kepada anaknya, akan tapi sebelumnya ibu ini juga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya tadi. Setelah kasus ini terungkap, ibunya juga sudah tahu ternyata pelaku dari anaknya tadi yang menghilangkan keperawanan dari anaknya tadi ternyata suaminya sendiri. Langsung dari ibu itu dan anaknya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, tapi dengan diam-diam. Akan tetapi sejak April 2025 sampai akhir tahun ini masih belum ada kebijakan ataupun tindak lanjut dari pihak kepolisian mengenai kasus tindak kekerasan seksual ini. Langsung mengenai dari tindak pidana kepolisian yang belum melakukan tindak lanjut, langsung dari pihak Ibu Wulan tadi dan anaknya tadi yang terkena kekerasan seksual langsung masuk dan direkomendasikan untuk masuk di konten Denny Sumargo ini. Yang tujuannya dalam podcast ini itu berperan untuk memberikan ruang yang terbuka dan keluarga untuk bersuara agar meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan tekanan agar penegakan hukum yang berada di Indonesia ini dapat dipercepat serta korban dapat mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara psikologis. Nah, seperti itu. Mungkin dari cerita singkat dari konten Denny Sumargo ini kita bisa mengambil hikmah yang banyak. Pentingnya kita dalam menjaga anak-anak kita, pentingnya kita dalam menjaga lingkungan keluarga kita untuk apa? Ya ini tadi, agar kedepannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan sampai terjadinya kekerasan seksual seperti itu. Mungkin itu sedikit pemaparan mengenai deskripsi dari konten Denny Sumargo dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.